Oke, selamat pagi, siang, sore. Kali ini kita akan membahas terkait dengan faktor pendorong dan penarik wisatawan. Ya. Jadi, faktor pendorong itu adalah faktor atau sebab-sebab yang berasal dari diri wisatawan atau faktor internal gitu ya, yang mendorong seseorang ingin melakukan kegiatan wisata. Nah, sedangkan faktor penarik adalah faktor eksternal yang terdapat di objek wisatanya sehingga membuat seseorang itu ingin mengunjungi tempat tersebut. Nah, itu bedanya faktor pendorong dan faktor penarik. Kemudian faktor-faktor pariwisata ini nomor 1, 2, 3 ini termasuk dalam faktor pendorong. Nomor 4, 5, 6, 7, 8 ini termasuk dalam faktor penarik wisatawan. Jelas ya? Kita bedah satu persatu mulai dari faktor pendorong terlebih dahulu. Yang pertama adalah disposable personal income. Apa itu? Disposable personal income adalah pendapatan pribadi yang dapat dibelanjakan atau kebutuhan pokoknya sudah tercukupi dan bukan menjadi fokus utama seseorang. Jadi ketika seseorang itu sudah mencukupi kebutuhan pokoknya meliputi pangan, sandang, dan papan ya, berarti sudah punya rumah layak, rumah bagus, punya pakaian juga yang layak ya. Kemudian makan juga sudah tidak mohon maaf kekurangan, maka sisa uang yang dimiliki ini biasanya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang menambah prestige ya. Bisa buat beli kendaraan yang bagus atau bisa juga buat jalan-jalan contohnya. Nah, jadi itu faktor pendorong karena setiap orang itu akan memiliki disposable income ini yang berbeda-beda. Ketika seorang mempunyai sisa uang yang bisa dibelanjakan itu banyak, maka mereka akan memilih untuk berwisata ke tempat-tempat yang high class ya, seperti misalnya ke resort ya, dan kemudian wisatanya juga ke Labuan Bajo, Banda Neira ya, atau ke luar negeri. Tapi kalau yang sisa uangnya mohon maaf pas-pasan, mungkin mereka memilih tempat-tempat wisata yang eh, ramah di kantong ya. Jadi tidak usah jauh-jauh, yang penting sekedar untuk refreshing, untuk healing. Jelas ya? Sekarang nomor 2 ada waktu luang. Nah, maksudnya gimana nih waktu luang? Artinya adalah tidak memiliki jadwal yang padat. Misalnya di weekend, di holiday, atau hari libur, cuti bersama. Nah ini salah satu menjadi alasan kenapa ketika weekend ya, tempat-tempat wisata itu cenderung membandrol ya atau mematok harga tiket masuk atau HTM itu tinggi ya. Sebagai contoh, ketika Anda piknik ke ini Taman Safari misalnya ya, itu ketika weekday tiketnya itu kisaran 150 sampai 170.000. Itu weekday, hari Senin sampai Jumat. Kalau weekend, Sabtu Minggu itu tiketnya bisa 200.000 ke atas ya. Apalagi ketika cuti-cuti hari besar, libur panjang, libur anak sekolah, itu pasti harga tiket masuk juga akan dinaikkan lagi. Termasuk harga-harga makanan yang dijual di dalam area wisata tersebut. Karena di hari-hari itulah tingkat pengunjung mereka akan melonjak secara drastis. Jelas ya? Yang ketiga, jumlah anggota keluarga. Nah, maksudnya gimana? Kenapa kok jumlah anggota keluarga itu kok mempengaruhi dalam faktor pendorong wisatawan? Jelas. Kenapa? Karena setiap keluarga itu memiliki jumlah anggota keluarga yang berbeda-beda. Nah, hal ini tentunya menjadi alasan seseorang memilih wisata yang sesuai. Nih, contohnya, ada seseorang ya, bapak-bapak gitu ya, memiliki satu istri, 5 anak, ditambah ada satu adik yang masih ngikut. Karena mungkin adiknya masih SMA gitu ya, atau mungkin masih kuliah. Nah, mereka akan cenderung memilih wisata yang family friendly. Kenapa?
Karena satu keluarganya saja itu sudah ada berapa nih? Kita hitung ya. Dia sendiri 1, tambah istrinya 2, anaknya 5, 7. Tambah adiknya 1, ada 8 anggota keluarga. Maka mereka akan memilih tempat-tempat yang bisa untuk wahana wisata keluarga. Biasanya itu berupa ini, tempat makan yang sekalian ada wahana wisatanya. Entah itu kolam renang, entah itu apa itu namanya, kebun binatang mini gitu ya. Pemancingan kan biasanya gitu, rumah makan dan pemancingan itu yang mengunjungi biasanya keluarga-keluarga besar sekalian mereka berwisata di situ. Jadi fokusnya itu ya mereka makan di luar sekalian wisata, nggak cuma wisata tok. Bayangkan kalau mereka pikniknya ke Labuan Bajo nih 8 orang ya. Mungkin bisa dibilang boncos ya karena satu orang aja pengeluarannya ketika piknik ke Labuan Bajo bisa lebih dari 1 juta kali 8, 8 juta. Itu 1 hari. Belum beberapa hari di sana, belum makannya ya, belum penginapannya. Jelas ya. Kecuali dia orang kaya, konglomerat atau 9 naga beda lagi. Mungkin keluarganya 10 juga ya. Kalau mau piknik ke luar negeri ya oke-oke aja. Itu ya. Lanjut, ini sekarang masuk ke faktor penarik. Jadi nanti faktor penariknya akan diupload di video selanjutnya. Gitu ya. Jadi untuk faktor pendorong itu hanya nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube saya. Oke.